kan. 3% yang dibilangnya ke masyarakat luas. Sama seperti basket di Amerika, CPI Consumer Purchasing Index, itu kok nggak dimasukin semuanya sih, itu energi nggak dimasukin, makanan juga banyak yang nggak dimasukin. Jadi itu basket yang dikasih ke orang. Oh, 3% ya, kalian percaya. Oh, 5% kalian percaya ya, 5%. Tapi anggaplah ya, kita anggaplah yang dibilang sama Bu Sri Mulyani yang terhormat, 3% itu adalah benar. 3% per tahun, ya. Kalau gua punya energi 100 miliar, ya. Kalian anggaplah uang itu energi ya. Gue punya energi 100 miliar rupiah. Tahun depan energi gue itu hilang 3 miliar. Hanya dengan inflasi doang, dengan gue memegang rupiah. Kalau misi hidup gue tadi untuk memberikan edukasi yang gratis yang terbaik, gue harus bisa bayar guru yang terbaik. Uangnya itu butuh sangat besar dong. Dan kalau misalnya gue punya uang 100 miliar aja sekarang, 3% per tahun, itu 3 miliar per tahun. Hilang. Puff, bagaikan angin. Energi gue hilang. Gue kasih tahu ke kalian, George Washington itu mati karena dokternya biarin darahnya keluar terus. Jadi karena dia sakit, dokternya itu nggak tahu cara untuk sembuhinnya, teknologi belum ada. Mereka pikir mau di-bleeding, 40% darahnya dikeluarin. Kalian bayangin ya, betapa tersiksanya dia mati. Teknologi medisnya belum ada. Jadi dia bikin pendarahan terus sampai akhirnya dia meninggal. Pegang uang, ya, pegang energi. Gue ubah bahasanya, bukan uang tapi energi. Pegang energi dengan gayanya George Washington ini, dengan inflasi, dibedarahin 3% per tahun. Kalau benar 3% ya, dibedarahin 3% per tahun. Habis dong energi gue, mati gue kayak dia. Ya, gue mati kayak George Washington. Tapi pertanyaannya, apakah berdarahnya 3-5%? Nah ini yang sebenarnya bikin orang miskin itu nggak bisa kaya. Kemiskinan struktural itu problemnya cuma satu sebenarnya. Itu inflasi. Karena kalian nggak ada yang tahu, semua energi kalian semua dirampok 3%. Kalau benar 3%, nanti gue akan bahas sebentar lagi. 3% tuh anggapnya ya kayak racun sedikit lah, berdarah gitu. Tapi apakah 3%? Kita lihat aja ya, harga Avanza misalnya tahun 2010 sama sekarang. Nah itu real tuh inflasinya. Beras tahun ini sama beras tahun kemarin. Biaya sekolah tahun ini sama biaya sekolah tahun kemarin. Biaya kuliah tahun ini sama biaya kuliah 5 tahun lalu. Kalian hitung sendiri aja, dapat tuh kira-kira angkanya. Dekat ke 10% angkanya. Bisa 10 bahkan sampai 15%. Nah kalau energi gua 100 miliar tadi yang gua mau pakai untuk yayasan sekolah gua itu, sekolah gratis gua itu ditarik terus 10%. Habis gua. 10 tahun aja habis gua miskin. Lol. Kalau 15%, dalam 3 tahun itu udah sisa setengah. Energi gua habis gitu. Ini ibarat pembangkit listrik dari tenaga batu bara ya ke power grid jalan nih OTW rumah, energinya dari grid itu hilang 4%. Sampai rumah kalau nggak dipakai nggak langsung dinyalain semua lampu dan AC, energinya hilang lagi. Karena termodinamika tadi, energi itu nggak bisa dihancurkan, cuma bisa hilang atau dipindahkan ke tempat lain. Energinya hilang kayak listrik tadi. Gue punya 100 miliar per tahun tuh hilang terus energinya sampai akhirnya datang ke rumah gue. Itu problem yang gue ketemu. Kalau inflasi real itu pendarahan ya, ada kayak keluar darah, 10% itu kayak ditusuk sama pisau perut kalian. Itu kayak ditusuk beneran, energi kalian kayak ditusuk keluar gitu dari perut kalian. Jadi solusinya, gue nggak mungkin bisa taruh energi gue di instrumen cuma kasih 5-6%. Kayak obligasi, itu ibarat kalau udah pendarahan nih, lu cari tisu nih ya, tisu gini, lu tempel begini. Tuh, lu lakban lah tuh. Busuk gitu ya, lukanya busuk. Kayak ibarat lu dayung kapal, nih kapalnya bocor, lu coba dayung terus, lu coba tambel dari dalam, lu air udah dalam tuh. Itu obligasi. Nah mungkin kalian akan pikir, pertanyaannya kenapa nggak taruh energinya di saham? Nah sekarang gue mau tanya balik ke kalian. Saham apa yang akan tahan 100 tahun? Karena misi gue ini panjang. Gue pengen di saat gue udah meninggal nanti, sekolah gue yang gratis ini akan tetap jalan sampai kapanpun waktunya. Jadi gue harus bisa simpen energi gue sebanyak-banyak ya. Energinya nggak boleh habis terus gitu. Kenapa nggak taruh di saham? Saham kan adalah perusahaan, ngasilin cash flow, ngasilin dividen. Kenapa nggak saham? Sekarang gue coba balikin ke kalian. Kalau kita ngomong soal 3 tahun, lu semua di sini, orang-orang pintar di sini bisa debatin gue. Oh, kira-kira saham A bisa nih 3 tahun lagi lebih outperform bla bla bla. Kalian hitung, ya kan? Saham kan simpel ya hitungnya. Valuasi saham gampang banget. Aset berwujudnya kita tambahin sama arus kas diskonto. Apa itu arus kas diskonto? Itu arus kas yang dikasih sama perusahaan sampai dia akan mati, di diskon balik pakai discount rate. Itu mungkin kalian banyak yang nggak ngerti. Tapi intinya, anggaplah perusahaan itu adalah mesin cetak uang gitu. Dia bisa cetak uang berapa sampai dia mati. Itu ditarik semua balik, ditambah asetnya, itu valuasi perusahaannya.